Halo bosku, jumpa lagi dengan channel Masno22. Sebelum lanjut ceritanya jangan lupa subscribe, like, satu lagi jangan di-skip nontonnya ya. Terima kasih. Sangat mustahil bagi Nenek Zen untuk memutuskan kontak dengannya sekarang. Nenek Zen sangat patah hati sehingga dia meninggalkan keluarga Zen dalam kemarahan dan pergi ke kota Huhuang di wilayah tengah, tempat dia tinggal selama beberapa dekade. Jika Hu Huangcheng tidak ditangkap oleh keluarga Feng, Nenek Zen mungkin tidak akan pernah kembali seumur hidupnya. Berderit, pintu Nenek Zen dibuka. Nenek Zen sedang memegang sapu tangan putih saat ini. Ketika dia melihat seseorang datang, dia buru-buru menyembunyikan sapu tangan itu. Ketika dia melihat bahwa itu adalah kakak tertuanya, Zen Yuandao, wajah Nenek Zen menjadi sangat jelek. Dia tahu bahwa kakak laki-laki tertuanya hanya tertarik pada matanya dan tidak memiliki kasih sayang saudara laki-laki sama sekali. Kakak, aku mengaturmu di sini, kamu tidak menyalahkanku, kan? Zen Yuandao melirik ke rumah bobrok itu dan berkata dengan rasa malu. Tidak, aku sangat berterima kasih kepada kakakku karena telah menerimaku dan memberiku tempat tinggal, kata Nenek Zen tanpa ekspresi. Zen Yuandao tersenyum canggung. Dia tahu apa yang dimaksud Nenek Zen, dan dia tahu dengan melihat ekspresinya. Sebenarnya, aku hanya ingin kamu tahu bahwa jika keluarga Zen kita tidak mendapat dukungan dari Zhong Yaozun, tidak akan butuh waktu lama sebelum keluarga itu menjadi begitu bobrok. Aku tahu kamu memarahiku di dalam hati karena bersikap acuh tak acuh. Hubungan antara kakak dan adik hanya untuk keuntungan. Tetapi siapa yang memahami saya? Ada ratusan dari kita di keluarga Zen. Bagaimana kita bisa menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongel yang kecil ini tanpa dukungan siapapun? Tidak meninggalkan keterampilan medis yang luar biasa atau keterampilan alkimia yang luar biasa. Bagaimana saya bisa mendukung ratusan orang ini dengan bekerja keras sendirian? Keluarga Zen mungkin telah diinjak-injak dan dimakan di kota Yongel. Untuk diriku sendiri, aku melakukannya untuk ratusan orang di keluarga Zen. Dan Zhong Yaozun bukanlah orang jahat, dan karakternya juga tidak buruk. Pergi dan bertanya-tanya di kota Yongel, siapa yang tidak berkata baik hal-hal tentang dia. Sebagai seorang pria, jika kamu melakukan kesalahan kecil, kamu bisa dimaafkan. Itu adalah dorongan hati dan naluri seorang pria. Bukan berarti dia tidak mencintaimu lagi. Setelah bertahun-tahun, Zhong Yaozun masih membantu kami keluarga Zen. Apa, saudaraku? Mohon maafkan Zhong Yaozun, kalian berdua tetap baik-baik saja di kota Yongel. Jika menurutmu aku kejam, aku bisa memberimu posisi kepala keluarga Zen, dan kamu bisa mengaturnya. Keluarga Zen. Ratusan mulut. Zen Yuandao menatap adiknya dengan air mata berlinang. Setelah beberapa dekade, bagaimana mungkin Zen Yuandao tidak mengkhawatirkan saudara perempuannya? Namun dunia surga dan manusia begitu luas, menemukan seseorang lebih sulit daripada menemukan jarum di tumpukan jerami. Nenek Zen memandang kakaknya dan sedikit terganggu sejenak. Ketika dia kabur dari rumah karena marah, dia bahkan tidak memikirkan orang lain. Dia hanya berpikir bahwa semua orang di keluarga Zen tidak memahaminya. Puluhan tahun telah berlalu dalam sekejap mata, dan sekarang Nenek Zen merasakan sedikit rasa bersalah di hatinya setelah mendengarkan kata-kata kakaknya. Dia tidak pernah memikirkan orang lain di keluarga Zen, dia hanya memikirkan dirinya sendiri. Kalau kamu bilang kamu egois, mungkin kamulah orang yang egois. Saudaraku, aku, Nenek Zen tidak tahu harus berkata apa. Jangan katakan apa-apa. Saat Zhong Yaozun mencarimu, kamu bisa berbicara baik-baik dan membuka hatimu. Sebenarnya, aku tahu kamu tidak bisa melepaskannya, kalau tidak kamu tidak akan bertahan padanya. Sapu tangan itu dalam keadaan linglung, kata Zen Yuandao sambil tersenyum tipis. Nenek Zen langsung tersipu. Oke. Aku akan meminta Huaner mengatur ulang akomodasimu, dan membawa teman-teman yang kamu bawa. Pergi. Setelah mengatakan itu, tak lama kemudian,
seorang gadis cantik mengenakan gross grain datang ke kamar Nenek Zen. Bibi, ketika gadis itu melihat Nenek Zen, dia langsung menangis dalam pelukannya. Nenek Zen juga memeluk gadis itu dan berkata, "Huaner, kamu baik-baik saja." "Bibi, aku baik-baik saja. Jika ayahku tidak memberitahuku, aku tidak akan tahu kamu ada di rumah." "Benar-benar juga, mengapa kamu ditempatkan di tempat seperti ini? Aku harus menyelesaikan akun dengannya di masa depan. Ayahmu juga telah bekerja keras. Bukankah dia sudah memintamu mengatur tempat lain untukku?" "Ya, saya masih memiliki halaman lama bibi saya dan saya telah mengirim orang untuk membersihkannya. Sekarang saya akan membawa bibi saya ke sana. Tunggu sebentar, aku punya beberapa teman lagi, ayo bawa mereka bersama kita." Setelah Nenek Zen selesai berbicara, dia memanggil Bai Qian, Huo Feng dan yang lainnya. Kemudian Chen Ping dan Liu Ruyan juga keluar kamar. Melihat begitu banyak orang, Zhen Huan tampak sedikit malu. "Nona, ini keponakanku Zhen Huan." Nenek Zen memperkenalkan setelah Bai Qian. "Huaner, bibiku telah tinggal di kota Huhuang selama bertahun-tahun, terima kasih kepada wanita muda yang menerimanya." Nenek Zen memandang Zhen Huan dan berkata, "Namaku Zhen Huan. Terima kasih telah menerima bibiku." Zhen Huan mengikuti Bai Qian dengan sopan dan berkata, "Namaku Bai Qian. Sebenarnya, Nenek Zen telah merawatku selama bertahun-tahun." Bai Qian berkata dengan sangat malu. Jelas sekali bahwa Nenek Zen telah merawatnya selama ini. "Oke, ikut aku. Siapapun yang datang adalah tamu. Tidak sopan bagi keluarga Zen kami membiarkanmu tinggal di tempat seperti ini," kata Zhen Huan dengan perasaan sangat bersalah. Melihat penampilan sopan Zhen Huan, dia memang wanita tertua dari sebuah keluarga besar. Zhen Huan membawa Chen Ping dan yang lainnya ke halaman mewah, yang didekorasi dengan indah. "Inilah gaya keluarga besar. Bibi, kamu sebaiknya istirahat dulu. Ayahku akan mengadakan jamuan keluarga di malam hari untuk menyambut bibi," kata Zhen Huan perlahan setelah membawa Nenek Zen dan yang lainnya ke tempat itu. "Huaner, pergi dan kerjakan pekerjaanmu. Akan ada konferensi apoteker dalam 2 hari, Anda harus bekerja keras." Petik 2. Nenek Zen memandang Zhen Huan dengan penuh kasih sayang dan berkata. Zhen Huan mengangguk, dan ketika dia hendak pergi, tiba-tiba seseorang di luar berteriak keras, "Huan Huan, Huan Huan." Mendengar teriakan itu, Zhen Huan bergegas keluar. Zhen Huan ibu mertua dan yang lainnya juga mengikuti. "Siro, ada apa?" Zhen Huan melihat orang itu datang, jadi dia bertanya dengan keras. "Huan Huan, ada pemberitahuan yang dipasang di luar. Konferensi apoteker tahun ini akan diadakan di Pulau Dewa Pengobatan, dan tidak semua apoteker dapat berpartisipasi dan perlu dinilai." "Nah," Siro berkata dengan cemas, "apakah ada yang seperti itu?" Zhen Huan sedikit terkejut. Ketika Siro melihat Nenek Zen dan yang lainnya, dia sedikit terkejut dan berkata, "Huan Huan, siapa ini?" Petik 2. "Oh, Siro, izinkan aku memperkenalkan kepadamu, ini bibiku." Petik 2. "Yang lainnya adalah teman bibiku, dan mereka juga ada di sini untuk menghadiri konferensi apoteker." Petik 2. Zhen Huan buru-buru memperkenalkan. Ketika Silang mendengar ini, dia buru-buru memberi hormat, "Sulang, temui bibiku." "Huaner, siapa pemuda ini?" Nenek Zen memandang Zhou Lang dan bertanya. Petik 2. "Bibi, ini adalah tuan muda keluarga Zhou di kota Yongel. Dia adalah putra tertua keempat dan namanya adalah Zhou Lang." Petik 2. "Kami berdua bertunangan beberapa waktu lalu." Petik 2. Zhen Huan mengikuti Nenek Zen dan berkata, "Oh, ternyata itu putra Yi Wei." Petik 2. Setelah mendengar ini, Nenek Zen buru-buru tertawa. Ketika Zhou Lang melihat ini, dia hanya bisa terkikik. Bagaimanapun, Nenek Zen adalah seorang penatua dan terlihat sangat akrab dengan ayahnya. Bahkan jika dia mengatakan ini,
seorang junior seperti dia tidak akan berani untuk mengatakan apapun. Apakah Anda memiliki saudara laki-laki di atas, bernama Zhou Dalang, Selasa Lang, dan Zhou Lang? Huo Feng bertanya dengan bercanda. Petik 2. Huo Feng, jangan kasar. Ketika Chen Ping melihat ini, dia buru-buru memarahi Huo Feng. Lagi pula, dia tidak mengenalnya, jadi tidak sopan mengatakannya. Nenek Zen dapat mengatakan bahwa dia adalah seorang penatua dan dia mengenalnya dengan baik. Fire Phoenix tidak bisa mengatakan itu. Tidak apa-apa, aku tidak menyangka gadis ini cukup lincah dan imut. Tapi aku hanya punya 3 saudara perempuan, jadi tidak ada yang namanya kakak laki-laki atau laki-laki. Kata Zhou Lang sambil tersenyum. Xiao Zhou, kamu baru saja mengatakan bahwa konferensi Master Kedokteran akan diadakan di Pulau Dewa Pengobatan. Apa yang terjadi? Nenek Zen bertanya. Saya juga tidak tahu. Pemberitahuan itu baru saja dipasang. Sekarang seluruh kota Yongel berada dalam kekacauan. Banyak apoteker tidak tahu apa yang terjadi. Banyak orang memblokir pintu asosiasi apoteker wilayah barat. Saya ingin sebuah penjelasannya. Anda tidak bisa datang ribuan mil jauhnya. Konferensi Master Kedokteran terakhir akan diadakan di Pulau Yaoshen, dan itu juga memerlukan penilaian. Ketika Zhou Lang berbicara, dia jelas sangat marah dan sangat tidak puas dengan keputusan mendadak ini. Ni Heng dan Liu Ruyan memandang Chen Ping. Sepertinya Chen Ping telah menerima informasi orang dalam. Dia tahu sejak awal bahwa dia akan pergi ke Pulau Yaoshen untuk mengadakan konferensi apoteker. Sekarang baru diumumkan, banyak orang pasti punya pendapat. Ayo keluar dan lihat, jika ini benar-benar terjadi, itu akan berlebihan. Kata Zhen Huan dan bergegas keluar. Kamis panjang menyusul. Nenek Zen menggelengkan kepalanya dan kembali ke kamar. Tidak peduli apa itu, dia tidak menghadiri konferensi apoteker manapun. Huo Feng, Bai, Qian, mohon tetap di rumah dan jangan keluar jika tidak ada pekerjaan. Ayo keluar dan lihat apa yang terjadi. Huo Feng, Bai Qian dan Ji Yun tidak memahami seni alkimia, dan mereka bukan apoteker, jadi tidak ada gunanya ikut bersenang-senang. Tuan, harap berhati-hati dan ingat bahwa itu bukan urusanmu. Huo Feng mengingatkan Chen Ping. Jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Chen Ping tersenyum tipis, lalu pergi bersama Ni Heng dan Liu Ruyan. Ketika Chen Ping dan yang lainnya datang ke Yong. Saat kami berada di Jalan Lecheng, semua apoteker di jalan berteriak dengan marah. Dan beberapa mengadakan demonstrasi dengan slogan-slogan. Lagi pula, masalah ini hanya dibicarakan oleh berbagai pejabat tinggi, dan apoteker di bawah tidak mengetahuinya. Jadi kalau tiba-tiba diumumkan, pasti banyak apoteker yang kesal. Namun tak lama kemudian, para pemimpin tertinggi dari keluarga besar dan asosiasi apoteker besar maju dan mulai memanggil kembali orang-orangnya masing-masing. Pada akhirnya, hanya ada beberapa apoteker biasa yang tersisa, dan mereka tidak dapat menimbulkan masalah apapun. Faktanya, yang menjadi perhatian para apoteker ini bukanlah tempat mengadakan konferensi apoteker, yang paling mereka pedulikan adalah penilaiannya. Pada awalnya tidak ada penilaian untuk konferensi apoteker. Selama Anda seorang apoteker, Anda dapat berpartisipasi. Sekarang semua orang ada di sini, dan Anda tiba-tiba meminta penilaian. Bagi banyak orang, ini tidak adil. Lagi pula, banyak apoteker yang tidak terlalu kuat, jadi mereka hanya berpartisipasi dalam konferensi apoteker untuk meningkatkan kekuatan mereka. Namun konferensi apoteker tahun ini telah berubah. Pulau Yaoshen membutuhkan apoteker senior, yaitu apoteker yang handal. Karena hanya apoteker yang kuat yang bisa mengungkap rahasia tempat jatuhnya Dewa Pengobatan. Menemukan sekelompok apoteker berkekuatan rendah untuk pergi ke Pulau Dewa Pengobatan tidak ada gunanya kecuali menghabiskan sumber daya. Itu sebabnya Pulau Yaoshen melakukan ini. Semua apoteker berkumpul di depan pintu asosiasi apoteker wilayah barat. Bagaimanapun,
Hal ini membutuhkan penjelasan dari apoteker dari wilayah barat. Tetapi ketika semua orang menunggu penjelasan dari Presiden Asosiasi Apoteker Wilayah Barat, pintu Asosiasi Apoteker perlahan terbuka, dan seorang pria muda mengenakan jubah putih dengan sulaman macan tutul emas di tubuhnya keluar. Begitu pemuda itu muncul, dia membawa kekuatan kursif. Chen Ping hanya melihatnya sekilas dan melihat bahwa orang ini sebenarnya berada di alam Mahayana. Meskipun saya baru saja dipromosikan ke alam Mahayana, saya memang alam Mahayana yang sebenarnya.